Optimalisasi peran perempuan, keluarga, dan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif gizi berfokus pada edukasi, pola asuh, pembiasaan konsumsi pangan sehat, dan pengaktifan sistem dukungan lokal untuk mencegah masalah gizi seperti stunting dan obesitas. Kalau kita ngomongin soal membangun masa depan, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin teknologi atau pendidikan. Tapi gimana kalau saya bilang fondasi paling dasarnya itu justru nutrisi? Ya, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana nutrisi, bahkan jauh sebelum kehamilan, bisa jadi kunci buat membangun generasi yang jauh lebih sehat dan kuat. Jadi, apa dong resep rahasianya buat generasi yang sehat? Apakah sesuatu yang canggih, mahal? Ternyata nggak juga. Jawabannya tuh sederhana banget dan ada di sekitar kita setiap hari. Kuncinya adalah gizi. Oke, kita mulai dari fakta yang cukup menusuk ya. Coba lihat angka ini. 27,7%. Angka yang besar banget kan? Ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah potret nyata persentase balita di Indonesia yang mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis. Nah, inilah alasan kenapa obrolan kita hari ini jadi penting dan mendesak. Coba deh bayangin, membangun keluarga sehat itu kayak bangun rumah. Pastinya kita nggak mau kan bangun rumah di atas fondasi yang goyang atau rapuh? Nah, persis, gizi itu ya fondasinya, fondasi utama. Dan yang paling krusial, fondasi harus disiapkan jauh sebelum si kecil lahir. Makanya disinilah promosi gizi jadi penting banget. Ini bukan cuma soal ngasih tahu, makan ini ya, jangan itu. Bukan, ini tuh sebuah upaya proaktif. Tujuannya buat apa? Buat mengedukasi dan membentuk kebiasaan sehat. Kebiasaan yang nggak cuma buat sekarang, tapi buat seumur hidup. Bahkan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya pesan sepenting ini bisa sampai ke masyarakat? Ternyata zaman sekarang pendekatannya udah gak bisa satu arah lagi. Kita punya banyak banget senjata atau perangkat promosi yang bisa disesuaikan biar pesannya kena ke semua kalangan. Nah, coba lihat deh. Beragam banget kan pendekatannya? Gak ada tuh istilah satu untuk semua. Buat calon pengantin, mungkin buklet simple udah cukup. Tapi buat remaja, wah harus lewat media sosial dong. Beda lagi kalau di komunitas. Flip chart yang interaktif bisa jadi seru banget. Kuncinya yaitu pilih alat yang pas buat audiens yang pas. Dan ini buktinya. Coba lihat angka ini. Ini luar biasa banget sih. Pengetahuan itu bisa nempel di kepala sampai 98% lebih baik hanya dengan menggunakan video. Ini nunjukin betapa powerfulnya media visual buat edukasi kesehatan. Beda banget kan sama cuma baca teks? Oke, alat-alatnya canggih, medianya efektif. Tapi, itu baru setengah dari cerita. Biar semua ini benar-benar berhasil, kita butuh lebih dari sekedar alat. Kita butuh tim. Karena ini bukan kerjaan sendirian, ini kerjaan bareng-bareng. Terus siapa aja nih timnya? Jawabannya simpel tapi dalam banget. Keberhasilan itu bergantung pada semua orang. Yuk kita bedah satu persatu, siapa aja yang terlibat. Di jantungnya semua ini ada perempuan. Seringkali merekalah yang jadi manajer gizi keluarga. Merekalah yang setiap hari mikirin, ngerencanain, dan nyiapin makanan. Keputusan mereka di dapur itu dampaknya langsung kesehatan seisi rumah, dan tentunya ke generasi penerus. Tapi perempuan jelas nggak bisa jalan sendiri. Nah, disinilah konsep keluarga sadar gizi atau kadarzi itu masuk. Ini soal suami yang siaga yang ngingetin istrinya minum suplemen. Ini juga soal peran kakek nenek yang bantu melawan mitos-mitos makanan yang nggak benar. Keluarga itu support system paling utama. Dan lingkaran dukungan ini nggak berhenti di keluarga aja, tapi meluas sampai ke komunitas. Ada posyandu yang kasih penyuluhan rutin, ada kader-kader kesehatan yang siap membimbing, bahkan tokoh masyarakat pun ikut memperkuat pesannya. Jadi semua bareng-bareng menciptakan lingkungan di mana milih hidup sehat itu jadi gampang. Kedengarannya ideal ya, tapi tentu di lapangan nggak selamanya mulus. Ada banyak banget tantangan yang harus dihadapi. Tapi yang keren adalah, setiap tantangan ini ada solusinya yang spesifik. Misalnya, ada tabu makanan di budaya setempat, oke, kita kasih edukasi yang menghargai budaya itu. Tingkat literasinya rendah, kita pakai gambar dan video. Ekonominya terbatas, ya sudah, kita dorong pemanfaatan pangan lokal yang murah, bahkan sampai ngajarin bikin kebun sendiri. Selalu ada jalannya. Oke, kita udah kerja keras pakai berbagai cara, ngelibatin banyak orang. Terus, pertanyaan besarnya, dari mana kita tahu semua ini ada hasilnya? Nah, sekarang kita lihat gimana cara ngukur keberhasilannya. Jadi, gimana kita tahu kita menang? Ini pertanyaan penting banget. Dan jawabannya ada di data.
Poin pentingnya, sukses itu nggak diukur pakai perasaan, tapi pakai data yang konkret. Kita lihat hal-hal yang jelas kayak lingkar lengan atas ibu hamil, kadar Hb di darahnya, terus perilakunya, minum tablet tambah darahnya rajin nggak, sampai ke hasil akhirnya, yaitu angka bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Semuanya terukur. Ini soal fakta, bukan asumsi. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng ya, gimana gizi yang baik itu adalah fondasi. Gimana cara kita menyebarkan pesannya, siapa aja yang harus terlibat, dan gimana kita tahu kalau kita sudah berhasil. Ini semua adalah kerja bareng buat membangun masa depan. Nah, pertanyaan terakhirnya buat Anda. Dalam cerita besar ini, peran apa yang akan Anda mainkan?